Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Moza Kirana. Moza, halo. Kamu percaya nggak sih dengan makhluk-makhluk astral, makhluk gaib gitu? Kalau dibilang percaya sih ya percaya, tapi kan balik lagi pada iman kita. Oke. Gitu. Pernah diganggu? Ya pernah sih, kalau bilang diganggu mah pernah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu aku ngontrak di rumah di daerah Cibubur. Jadi aku punya asisten kan. Nah, asisten aku itu namanya Jo. Jadi pas aku lagi tidur, posisi aku tidur nih ya. Aku udah tidur, udah pulas, tahu-tahu tengah malam mataku kebuka dan aku ngelihat asisten aku ini ngeliatin aku lagi tidur. Jadi posisinya, sorry ya, ini misalkan pala aku. Nah, jadi dia tuh lagi beginiin aku. Oh, dari atas gitu? Iya, Oh, gitu. Jo-nya tapi nggak ada di rumah? Nah, itu dia. Jadi pas aku manggil kan aku langsung melek, aku bilang, Jo, aku panggil namanya. Jo, 2 kali aku panggil, ngapain di sini? Aku ngomong gitu kan. Terus nggak lama aku langsung hati aku deg-degan, langsung aku lompat, langsung wah, langsung gitu. Berarti sosoknya jelas dong? Jelas banget kayak asisten aku. Tapi Dan pas dia nggak ada di situ? nggak ada. Dia di atas, dia di kamar atas. Oke. Itu jadi panik banget itu malam-malam lagi bangun tidur. Karena mata langsung kebuka, tahu-tahu aku ngeliat asisten aku udah begini. Sering kejadian kayak gitu? Baru pertama kali di pas rumah Waktu itu? kontrakan itu sih. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini pulang dari sini nggak ada yang ganggu Nggak. kamu ya. Oke, baik Moza, partisipan yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rivo. Selamat malam Mas Rivo. Selamat malam, Bang. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saat ini saya administrasi di perusahaan swasta. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami malam ini? Ya, yang mau saya ceritakan, saya selama ini menggunakan pesugihan kelinci. Kelinci? Ya, Oke. dan saya sering seorang perempuan menjadi tumbal dari pesugihan saya. Pesugihan kelinci. Pesugihan kelinci itu seperti apa ya? Iya, Mas. Kalau pesugihan kelinci itu, jadi saya diberi minyak. Minyak itu minyak melati, dan saya pakai di tangan sebelah kiri agar setiap saya dekati perempuan, perempuan merasa saya sangat menarik, gitu kan. Jadi dia tertarik dengan saya, dengan minyak tersebut. Dari minyak tersebut, mohon maaf, saya bisa membawa dia ke kamar. Dan mohon maaf, di kamar saya melakukan dengan perempuan tersebut. Dan itu memang syaratnya dari tumbal, dari pesugihan kelinci itu. Dari saya melakukan baru beberapa hari kemudian, 7-8 hari kemudian perempuan itu meninggal, baru saya bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Korbannya tapi hanya satu kan? Sebenarnya ada beberapa, nggak hanya satu. Oke. Apa tujuan Anda malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin?
pertama saya ingin tahu seperti apa sih saya ingin tahu dari Mas Roy. Dan yang kedua, ya saya capek kan, sudah bertahun-tahun membawa pesugihan itu, jadi saya pengen agar dilepaskan saja gitu, karena saya nggak kuat, karena setiap hari saya sering melihat kayak jin-jin lewat, saya sering melihat, jadi saya udah nggak kuat banget gitu, maksud saya agar dilepaskan. Walaupun resikonya adalah Anda juga harus kehilangan pekerjaan Anda sekarang, karena pekerjaan yang sekarang dapat dari pesugihan itu kan? Benar Mas, ya tidak apa-apa lah, karena memang jujur saya nggak kuat, karena sangat banyak resiko, saya udah nggak kuat gitu. Sifat saya berubah 360 derajat karena pesugihan itu, dan saya nggak mau nanti terus panjang, dan takutnya nanti tumbal ke nanti kelak anak saya, kalau saya punya anak saya nggak mau, maksudnya menjadi kayak karma, saya nggak mau. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa lepas dari semuanya malam hari ini. Dan kami persilakan Anda untuk menceritakan semua secara detail dan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rivo, tinggal di rumah bernomor 17. Dia terlahir tanggal 14 Oktober 90. Sosok yang giat bekerja dan suka menolong, namun ambisinya terkadang mengalahkan kebaikan yang ia miliki. Saya melihat Rivo telah melakukan perjanjian gaib dan menumbalkan banyak korban. Banyak sosok gelap yang ingin menyerang saya, ingin mencekik saya. Saya tidak akan mundur membantu Rivo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Rivo dengan tanggal lahir 14 bulan 10 tahun 90. Nomor rumah 17. Rivo memiliki pesugihan kelinci, ya, yang tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Telah berhasil mendapatkan pekerjaan, tapi sekarang justru sering diganggu dan terasa terbebani, makanya ingin lepas dari semuanya. Betul. Oke. Pesugihan kelinci ya, saya baru pertama kali mendengar. Iya, ini baru sebutan pertama kali. pesugihan kelinci. Biasanya kan pesugihan Iya. kerbau Iya. atau pesugihan apa gitu ya. Jadi katanya tadi Rivo ini karena pesugihan kelinci, dia suka memakan daun-daunan dan wortel yang biasa dimakan oleh Oh kelinci. iya, herbivore ya. Baik. Tapi sekali saya lihat Mas Rivo ya, saya tuh nggak lihat kelinci ya, tapi ngelihat sosok makhluk yang mukanya kelinci, tapi serem gitu. Kelinci itu biasanya kan cute ya. Aha. Ini kok agak serem ya, berambut panjang kelincinya. Rambutnya hitam gitu. Tapi sosoknya berbentuk kelinci, badannya. Iya, badannya kayak orang gitu loh. Oh. Tapi aneh gitu loh. Ini Tidak lucu atau cute, Aha. Tapi menyeramkan. Tapi menyeramkan sebenarnya. Jadi kamu lihat di dalam dirinya dia, Roy. Iya, benar. Dan lihat matanya tuh kayak kelinci, tapi yang versi jahat. Tadi Anda bilang ada korban atau tumbal ya? Iya. Jadi semua yang jadi korban atau tumbal Anda ajak dulu gitu, seperti yang Anda ceritakan tadi. Iya. Seram sekali ya. Diajak dulu, kemudian seminggu kemudian meninggal. Iya. Mas Roy. Itu sudah berangsur-angsur lama ya berarti. Iya, udah ada 8 8 perempuan. Ini adalah kasus juga bisa masuk ke tindakan hukum ya. Iya, karena menghilangkan nyawa seseorang. Hmm. Anda nggak merasa menyesal? Iya, waktu itu saya udah buta lah gitu, maksudnya capek dihina gitu, maksudnya dikata-katain.
Jadi saya sama sekali nggak ada rasa bersalah gitu. Malah saya sangat senang kalau misalkan memang orang bisa meninggal dan saya bisa dapat kerjaan seperti itu. Aneh. Saat ini menyesal nggak tapi? Saat ini sudah menyesal. Untuk dapat Kelinci yang kerja. jahat. Saat ini menyesal. Iya Iya. katanya. Sudah menyesal. Tapi kok saya ngelihat masih ada ya pengaruh-pengaruhnya ya. Saya ngelihat ada makhluk astral selain kelinci. Saya ngelihat juga ada kerbau atau domba ya di sini. Dan kamu menumbalkan itu ketika tidak dapat manusia. Apakah itu betul? Saya Oke, jadi pernah nggak Mas mau menumbalkan tapi tidak dapat manusia, yang Anda tumbalkan justru hewan lain, kerbau atau Iya, kerbau atau domba. domba, Apa? kerbau atau Kambing. kambing. kalau ya memang ada sih sebenarnya niat gitu, ingin agar binatang-binatang seperti itu yang tadi dibilang sama Mas Roy bisa jadi ketumbal, memang ada. Oh, memang ada. Iya. Ini kenapa serem banget kelinci, lidahnya keluar ya Roh? Iya, lidahnya keluar. Tidak biasa-biasanya kelinci lidahnya keluar seperti itu. Dan saya sih sangat, kalau saya lihat ini kelincinya ganas banget. Anda pernah ngelihat nggak sosok kelinci yang menyeramkan ini dalam mimpi atau melihat langsung? Mimpi gak pernah, tapi kalau dia terkadang berkelebat sering. Saya masuk lagi nih ke dalam, Rivo. Saya merasakan ada energi ketika masuk ke kamar kamu. Saya ngeliat nih rumahnya berantakan banget. Di dalam ruangan kamar kamu ada sudut meja kaca, betul kan? Iya. Di situ saya melihat ada aura gaib ngumpet di bawah meja sudut kamar kamu yang ada kacanya. Betul. Ya memang saya sering merasakan gitu, kayak ada arwah-arwah, maksudnya kayak ada kayak berbeda gitu, kayak saya merasa ketakutan dalam kamar. Dan saya ngelihat lagi masuk lebih dalam. Saya ngelihat, ketika saya buka lemari, ini isinya baju. Oke, baik. Kemudian saya ngerasa di bawah-bawahnya itu kayak banyak barang-barang spiritual. Betul. Iya betul. Ketika saya masuk dan saya buka di sini, saya ngeliat ada batu, kemudian ada bungkusan kain, dan saya melihat lagi di sini, barangnya banyak banget sih. Saya nggak bisa menghitung ini berapa biji, tapi saya lihat ini dari beberapa kunjungan orang-orang, mungkin orang-orang pintar ya. Apakah betul? Iya betul. Itu dia yang saya lihat. Namun saya nengok ke belakang lagi. Di selain lemari saya ngeliat ada kasur, tapi spraynya kurang begitu oke karena saya ngeliat adanya tindakan kenapa ya spraynya kusam ya. Terkadang saya kok ngeliat ya, dalam penglihatan saya juga kamu mengundang orang datang untuk masuk ya, entah itu dalam adegan dewasa kah atau apakah itu, tapi energinya kotor sekali ya. Iya. Jadi setelah saya sering melakukan ya itu, jadi saya merasa nyaman aja berhubungan Pakai badan kamar sama. di situ kan. Oh, itu dilakukan di kamar Anda itu? Iya, itu ada ruangan, Iya. ruangan khusus. Jadi tumbal-tumbal itu di situ? Iya, betul. Betul sekali. Tapi bukan di rumah saya itu. Sorry, aku mau nanya. Boleh. Itu kalau misalkan perempuannya meninggalnya itu bagaimana? Apa memang normal kah? Atau penyakit? Atau Iya. seperti apa gitu? Saya memang ingin tahu sih, jadi apakah benar perempuan yang habis saya, mohon maaf, dia meninggal atau enggak. Jadi saya pastiin dulu rumah dia di mana gitu aja sih. Jadi setelah saya ajak, ya saya datengin rumahnya aja. Terus kata orang tuanya udah meninggal katanya gitu kan. Saya tanya aja kenapa, katanya nggak tahu, tiba-tiba aja meninggal katanya gitu. Jadi Anda nggak tahu penyebab kematiannya atau kematiannya seperti apa gitu, nggak pernah tahu? Udah bertanya.
Tapi saya kurang tahu pasti, tapi yang pasti kata orang tuanya Meninggal? ya, meninggal begitu saja gitu, nggak ada sakit, nggak ada Mendadak apa. gitu? Iya betul. Terus kalau kamu lihat tadi di kamarnya itu yang di pojok kiri lemari itu makhluknya seperti apa sosoknya? Ini Roy lagi mencoba untuk menggambarkan satu persatu semuanya. Dan sosok ini apakah tumbalnya atau memang makhluk lain? Sosok ini yang membantu beliau, Rivo, untuk menjalankan misinya. Jadi semakin dalam, Rivo tuh tenggelam dalam ritual ini karena nurutin terus dan juga udah telanjur jadi habit atau kebiasaan. Jadinya itu spraynya bau apek, jadi tidak diganti karena ada bekas-bekas Ya, macam ya. ya. Sosok ini ada di sini atau enggak saat ini, Roy? Satunya ada di kamar tapi tidak datang, tapi yang kelinci ada di sini. Oh, saya kurang puas dengan table sini. Saya pengen ada kanvas kah? Saya mau tanya Mas Rivo, waktu Anda mengajak wanita-wanita ini untuk sampai mereka mengiyakan, itu apa? Menggunakan media apa atau cara apa? Iya, saya dikasih seperti minyak minyak melati. Ya, sama ada bunga. Saya Iya. taruh bunga 7 rupa di kamar. Jadi ada ritual dulu sebelumnya. Iya betul. Jadi Anda pelet orang yang mau Anda ajak gitu ya. Betul. Lalu kemudian baru Anda lakukan. Iya, jadi minyaknya itu saya pakai di tangan sebelah kiri. Sekali saya oles, itu sesuai petunjuk paranormalnya. Ya udah setelah itu baru jadi perempuan tersebut merasa saya menarik, akhirnya baru bisa saya ajak. Dan ada bunga di kamar yang mana bunga itu yaitu untuk tumbalnya itu. Saya mencoba untuk melukiskan apa yang saya lihat lagi dan lagi. Karena rumah kamu juga berhantu dan juga ngebantuin dalam misi pesugihan kelinci ini. Ternyata nggak cuma kelinci, tapi ada lagi nih yang kamu akan tahu. Oh itu dia, karena pernah lihat. Ritual itu sering dilakukan. Ritual dengan bunga dan juga minyak itu. Kalau minyak ya sering sih, puluhan kali saya perempuan, tapi bukan bermaksud untuk tumbal. Oh jadi ada yang dijadikan tumbal, ada yang tidak. Ada yang tidak, betul. Oh beda ini ya tergantung keinginan Anda. Sebenarnya kalau untuk tumbal itu saya berharap adanya semacam peningkatan pekerjaan. Makanya saya kenapa 8 orang meninggal gitu. Karena untuk peningkatan pekerjaan. Tetapi kalau yang lainnya itu hanya sekedar saya pakai minyak melati biar pada tertarik dan saya bisa. Sebentar. Saya mencoba untuk mentransfer apa yang pikiran saya lihat dan lukisannya. Ini yang kamu lihat ada di ruangan ini atau yang kamu lihat di kamarnya dia tadi, Roy? Di ruangan ini dan kamarnya selalu mengikuti kemanapun. Ternyata kamu juga diikuti perempuan ya? Oh iya ada. Pernah Saya- lihat sosok itu? Saya udah merasa, saya memang diikuti perempuan, saya udah merasa. Karena terkadang juga ya seperti itu. Kadang gampang lah kalau ngeliat perempuan gitu, ya merasa seperti ya mohon maaf seperti nafsu gitu kan, sering banget gitu. Tapi sayangnya perempuan ini kurang lengkap ininya. Saya ngerasa dia tidak ada badannya. Pernah saya- lihat sosok itu? Saya udah merasa, saya memang diikuti perempuan, saya udah merasa. Karena terkadang juga ya seperti itu. Kadang gampang lah kalau ngeliat perempuan gitu, ya merasa seperti
ya mohon maaf seperti nafsu gitu kan, sering banget gitu. Tapi sayangnya perempuan ini kurang lengkap ininya. Saya ngerasa dia tidak ada badannya. Saya ngerasa bagaikan melihat potongan kepala yang seperti ini. Nih, kalau malam hari ini kamu melihat ada di sebelahnya juga nggak, Roy, sosok yang kamu gambar ini? Saya berharap muncul sih. Udah muncul nih di sini. Di Ada tangannya Mas Rivo jadi berubah. Kalau kamu ingin muncul, silakan muncul. Siapapun penghuninya di sini. Mas Rivo, kamu udah di bawah pengaruh makhluk halus di sini. Saya ingin menggambarkan, jika kamu ada di sini, tunjukkan. What the? Bye, lukisan gue terbakar dong. Kok kebakar? Roy, Ya, Mas. Masa kamu... Yuk. Tahan. Tampaknya sosoknya tidak senang kalau digambar, jadi mengeluarkan api. Boleh saya lihat lagi, Kak? Oke. Siapapun kamu, siapapun makhluk yang ada di situ, maunya apa sebenarnya? Apa maunya? Itu. Kenapa dia? Ini kan kamu. Jangan macam-macam ya. Masa hati-hati. Kamu jangan macam-macam ya. Saya nggak suka. Nih. Jangan macam-macam kok. Tahan. Oh my god, aku butuh lilin. Aku butuh lilin. Mas Rivo, Mas Rivo, bukan lagi dia. ini bukan. Siapapun kamu yang ada di dalam tubuh Mas Rivo, jangan ganggu orang ya. Dan jangan melukai Mas Rivo. Dia masih belum keluar nih. Saya kirim energi positif. Kenapa? Kenapa Mas Roy? Pakai lagi masker ya, pakai lagi masker. lagi masker. Ikut kita yuk, ikut kami. Yuk. Ikut Roy. Kamu nggak apa? Oh, mulut saya pedes banget. Iya, nanti diambil minum. Ambil air dong, air. Minta air minum. Air minum. Apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Tadi, Roy? Jadi di sini sebenarnya ada teror makhluk lain yang ingin mencoba memasuki badan Rivo. Dan juga plus
piaraan Rivo datang. Dan satu lagi yang saya gambar di sini, dia tidak suka. Akhirnya gambar saya dirusak oleh jinnya, jin perempuan itu. Dan dia bilang dia nggak suka. Jadi seperti itu. Itu tadi kebakar itu karena energi dia. Iya, karena di sini merasa terancam karena digambar wujudnya, jadinya dia keluarin api dan marah banget gitu. Rivo dipakai badannya. Itu tadi yang masuk itu sama Ya, ini? itu Si perempuan ini. si perempuan ini yang masuk, kemudian ngapain saya digambar, ingat gak tadi? Iya. Itu dia yang saya rasa. Ambil air hangat karena nggak tahu kenapa nih. Emang tadi saya ngapain saya? Kok bisa mulut saya begini perih banget ya? Jadi tadi Anda bikin kekacauan di sini, lalu Anda keluar ke belakang studio dan Anda makan daun-daun yang ada di sana. Oh seperti itu. Iya. Anda nggak nyadar sama sekali. Tidak sadar sama sekali saya. Rasanya sangat pedas sekali. Pedes ya, diminum dulu. Iya. Udah lumayan sih, udah kapok. Baik, saya juga masih kurang ini nih, saya ngerasa kamu bawa jimat ya? Iya betul Mas Roy. Terus tuh gampang nempelin perempuan-perempuan. Apalagi kamu harus tenang. Ini Ini apa nih? Boleh tolong kasih tau nggak? Itu yang dalam botol itu apa? Coba diambil, deketin Mas. Diambil piringnya diambil. Lalu ini minyak melati. Ini gunanya untuk memikat perempuan. Jadi saya taruh di sini sekali. saya ngeliat di mata batin saya barang-barang ini tuh sebenarnya barangnya punya energi yang kuat yang bahkan justru akan mencelakakan Mas Rivo. Iya Mas Roy. Itu kalau saya misalnya nggak dipakai lagi-lagi. apa efeknya tadi? Perempuan bisa Iya, jadi perempuan suka sama saya dan Dan terkait dengan apa tadi untuk apa sih ngepeletin ya bahasanya apa sih? Iya. Menundukkan wanita nih. Terus dari gitu kamu ini hal yang saya baca loh di mata kamu terhadap Moza. Betul. Coba kalau pakai, terasa nggak sama Moza? Bisa nggak ada efeknya? Kamu kan pikirannya kayak gitu kan. mau saya pakai. Cobain. Apakah Moza langsung nempel atau tidak? Tidak perlu salam tangan kan? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Kalau bisa sedikit bicara sih biasanya kalau saya. Emang Moza lihatnya dia ganteng langsung. Belum sih. Iya kan? Belum, Roy. Coba pakai yang banyak. Namanya siapa? Moza. Moza, tinggal di mana? Di Jakarta. Ya udah ada sih, udah ada. Baru begitu aja udah ada nafsu yang sangat besar. Oh, dari kamunya Dari- ngerasa Iya, itu? jadi saya setelah saya nggak tahu kenapa kalau pakai ini minimal harus berinteraksi sebentar baru ada nafsu gitu. Nafsu, lalu kemudian berhubungan dewasa. Iya, Jadi tadi niatnya kesini mau bersihin dari semuanya. betul, betul mas. Waktu kamu melakukan ritual ini tahu nggak urusan sama makhluk-makhluk yang digambar oleh Roy? Iya, Nggak pernah kebayang ya? semua pernah sih, pernah ketemu sih, Pernah ketemu. pernah ketemu. Jadi pengen benar-benar lepas dari mereka. Betul. Apa yang harus dilakuin? Udah Dia capek harus- banget sih, udah capek banget. Udahlah, udah nggak mau lagi lah begini. Iyalah. Saya ingin menantang Anda untuk membakar minyak tersebut dengan bunga-bunganya. Apakah bersedia atau tidak? Ya mas, saya bersedia banget. Saya udah nggak mau, udah capek banget saya. Saya udah nggak mau pakai gini-ginian. Ini gimana mas Roy? Dituang aja atau gimana? Sebentar. Saya minta korek dan dicampurkan minyak bakar. Gini-ginian
aja ya. Iya, kayak gitu aja nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan bisa berhenti selamanya gitu loh. Jadi nggak cuma ngomong doang, makasih Mas Roy, tapi Diulangin lagi Iya, nanti. diulangin lagi. Aplikasinya di-delete aja, yang aplikasi kencan buta itu. Kamu aku kasih tantangan, bakar itu, Bakar aja ya. bakarin. Ini dimasukin dalam tengah, Roy? Iya, Ini dalam, tinggalin aja. bakar sampai habis. Kalau perlu pakai kain dulu Awas kebakar. sebagai mungkin pakai- pematiknya, kain kosongnya dulu. Saya mau Ya, tanya ya, Mas Roy. pendapat dari Moza deh sebagai perempuan ya. Maksudnya Kalau- udah oh ya. Kalau ngelihat ini maksudnya ketemu dengan laki-laki yang menggunakan pelet seperti ini, apa tanggapan seorang perempuan? Ya sangat sayang kan udah pastilah. Lebih baik gentleman aja, bener nggak? Daripada harus gunain yang hal-hal seperti itu. Nggak bagus juga buat masa depan kita. Gitu. Itu berarti artinya nggak ada yang rela ya Iya dong. perempuan jadi juga. korban pelet. Ini bisa dibakar nggak ini? Seru kan. Bakar ya. Udah nggak ada kali Roy. Yang satu lagi juga ini. Bakarnya nanti di wadah yang coklat itu. Oh iya. Coba bakar dulu. Boleh pada minyak tanahnya. Jadi biar Sebelah sini. Koreknya nggak ada yang tajam. Awas kena tangan. Sebelah sini. Itu udah bagus. Minyak itu cemplungin aja mas. Taruh aja situ. Udah lulu lantah nih. Udah kebakar semuanya. Saya berharap sih kembangnya juga kebakar ya. What? Share to me. Gimana cara ngebakar bunga? Ya nggak bisa. Oh, oke. Udah nggak apa-apa lah, cukup aja. Ya berusaha terus. Tapi emang dia pengen banget. nanti mungkin pakai minyak tanah aja biar Iya. kebakar nanti pakai- semua ya. Iya, nanti pakai minyak tanah dibantu tim ya. Dia hancurin dia nanti dia. Iya, baik. Nanti bener janji loh, harus dibakar ya. Iya. Baik. Baik Mas Roy. Terima kasih ya Mas Rivo. Ada lagi dari Moza. Udah itu aja, yang penting jauh-jauhin aja barang-barang kayak gitu. Jangan lupa nanti pulang seperti yang si Koray bilang, dibuang-buangin, dibakar-bakarin. Iya. Baik Mbak. Dijauhin lah. Iya. Di rumah masih banyak nih gini-ginian mas. Ada setengah ember kalau untuk bunga. Bunganya setengah ember. Bunganya setengah ember. Itu dimakanin. Enggak, kalau bunga aku meskipun makan paling cuma segini. Pernah makan itu? Iya segini. Oke. Ada lagi terakhir mau disampaikan, Roy? Saya sudah cukup untuk Mas Rivo. Moza, Cukup. Mas Rivo, Iya. terima kasih Mas. Kami berharap sekali Anda kuat untuk bisa benar-benar bertahan, lurus nih sekarang. Kuatkan dan bulatkan tekadnya. Ya. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin dan mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Makasih Mas. Anda boleh bawa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Mas Roy. Terima kasih, terima kasih. Oke. Jika Anda mendambakan gembira, Anda harus menikmati lelahnya bekerja. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Doan. Ngomong bohongan biar takut. Makasih. Selamat malam Doan. Selamat malam.
Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari ritual. Ritual apa ya? Ritual seperti makan kembang dan kantil. Itu untuk apa? Untuk kepuasan sendiri. Ah, makan daun kantil untuk kepuasan? Iya. Gunanya apa melakukan ritual seperti itu selain kepuasan? Ya, Ada tujuan tertentu kah? Jadi kalau saya sudah makan, saya sudah kayak ada ketenangan, terus kayak dijaga. Jadi kalau keluar itu kayak ada yang ngejaga gitu. Jadi ada yang, kalau ada yang jahat sama saya, itu mental. Awal pertama kali melakukan ritual ini karena ada yang jahat kah? Karena pengalaman atau ada yang ngasih tahu? Tahu sendiri. Agak aneh sih karena Iya. biasanya perempuan justru yang merasa insecure, takut, akhirnya merasa perlu ini itu untuk Iya. melindungi diri. Jadi tuh waktu saya ngekos, saya sering dibully Oke. sama teman-teman. Jadi mulai dari situ saya suka menyendiri. Jadi ada dua makhluk halus yang sering menghampirin saya. Jadi saya berteman sama mereka. Jadi apa yang dimakan mereka, saya makan. Mereka makan daun kantil gitu maksudnya? Ya, Sosoknya seperti apa? nenek tua sama perempuan. Sosoknya kalau dilihat serem. Dan sampai sekarang masih suka mengikuti? Masih. Oke, jadi Anda melakukan ritual untuk melindungi diri dari apa sebenarnya? Dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada saya. Loh, sosok dua orang itu kan mengikuti, menjaga Anda atau enggak sebenarnya? Menjaga. Oh, jadi ritual itu dilakukan supaya dua orang itu tetap menjaga Anda gitu? Iya, Kalau mereka nggak ada, kira-kira apa yang akan terjadi? gelisah. Oke. Yang selama Anda melakukan ritual nih, dan diikuti oleh dua makhluk tadi, Ya, pernah nggak ada yang berbuat jahat ke Anda? banyak. Apa yang terjadi? Kadang tiba-tiba tuh datang kelabang, tiba-tiba datang ular ke rumah saya. Kayak malam Jumat kemarin, itu tiba-tiba ada binatang banyak berjatuhan dari atas nimpanya ke kepala saya. Oke, lah sosok itu tadi, dua sosok tadi kemana? Dalam seminggu ini, saya belum boleh makan katanya. Jadi, kebetulan malam ini saya akan makan. Kenapa nggak boleh makan? Ada pantangan-pantangannya, hari-harinya. Pantangannya itu adalah? Dari mereka. Jadi, mereka yang mengatur. Jadi mereka itu komunikasi terus dengan Anda gitu? Iya, Sosoknya menampakkan langsung iya. wujudnya? Oke, yang saya mau tahu, jadi kalau kemarin ini ada orang jahat ke Anda, apa yang terjadi dengan orang yang jahat ini dengan Sakit. adanya dua sosok itu? Sakit. Karena perintah Anda atau dua sosok Karena itu? perintah saya. Bagaimana Anda tahu ada yang melakukan kejahatan? Awalnya mereka yang ngasih tahu bahwa dia akan berbuat jahat kepada saya. Lalu Anda perintahkan untuk Iya. melakukan sesuatu. Jadi korban saya itu lebih kurang dari 5 orang sudah. Mau ada yang mau ditanya nggak? Atau terkasih 5 tanggapan? orang itu sakit semua. Sakit. Sakitnya dalam kategori, Gak bisa ngapa-ngapain sebelum minta maaf kepada saya. oh jadi harus minta maaf. Ya, Pernah ada yang minta maaf dan akhirnya Ada. sembuh? minta maaf langsung. Datang ke rumah sama keluarganya. Di antara semua korban ada yang sampai meninggal? Belum, Mudah-mudahan jangan nih. insya Allah. Tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya sih pengen netral supaya hilang dari yang namanya makan-makan kantil, makan kembang. Saya pengen balik ke agama saya yang benar. Oke. Berarti Anda membatalkan rencana untuk makan daun kantil malam ini? Untuk saat ini belum. Oke, baik. Kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Doan. Terlahir tanggal 17 Juni
1991. Dia mendiami rumah bernomor 16. Sosok yang cerdas dan baik hati, namun kata-katanya dapat menyinggung orang lain. Saya melihat dia telah bersatu dengan penguasa kegelapan. Dan saya melihat dia melakukan ritual yang memakan korban. Saya melihat sosoknya dilindungi oleh beberapa jin. Jin yang jahat. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Mas Doan, lahir tanggal 17 bulan 7 91 dan nomor rumah 16. Ya. Doan ini melakukan ritual makan bunga kantil untuk memberi makan dua sosok yang ada selama ini di belakangnya. Menjaga supaya tidak ada yang jahat gitu ya. Ya. Oke, dan malam ini mau lepas. Bener. Sebenarnya agak berat mau ngelepas. Yang Sebenarnya agak berat untuk lepas. saya nggak tahu apa alasannya yang bikin berat itu kenapa ya, Mas Doan? Iya, udah nyampe sini berat untuk melepas. Sayang kan? Kenapa yang bikin berat? Kenapa, Mas Doan? Takut kejadian-kejadian yang lalu-lalu terulang lagi. Kejadian seperti apa tuh? Ya saya dijahatin orang, Dibully. dibully, bahkan sempat ya didukunin. Didukunin. Ya, Anda tahu ya? Maksud saya kalau misalnya ada orang jahat ke kita, pasti kan ada yang diinginkan atau ada masalah gitu ya. Kalau sampai Anda se-insecure itu, merasa tidak aman gitu ya, dan ada yang ngebully, ada yang ngedukunin, itu karena apa ya? ya satu mungkin faktor dari saya orangnya agak keras. Jadi kalau ngomong memang nyakitin. Oke. Ya, Oke, saya menggambarkan sosok-sosok yang saya lihat ya. Sangat menyeramkan sekali. Dan apa ya, masih lekat dengan dunia gaib yang sangat luar biasa, beda gitu. sosok tengkorak ya, Roy. Ini tengkorak, tapi entah kenapa saya gambar tengkoraknya banyak sekali. Dan sebagian ada rambutnya yang masih tersisa. Aneh banget deh. Bener-bener horor dan tengkoraknya berambut seperti itu. Jangan-jangan ini adalah korban ya, yang udah pernah kamu celakain. Kau pernah melihat sosok tengkorak langsung? Belum. Nggak ada yang ngirim atau ngejahatin Anda juga dengan mengirim sosok tengkorak juga ya? Kalau dikirimin kemarin saya binatang yang datang. Selalu binatang. Binatang jenis apa? Belatung, kelabang, ular sampai. Ular. Datang ke kamar tempat kerja atau? Ke rumah. Tiba-tiba nongol. Tapi Mas Doan mau lepaskan ini dari ritual, dari lubuk hati yang paling dalam. Beneran? Dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Itu sebenarnya pengen lepas, Tapi itu tadi takut balik lagi. dibully. Ya, Gak usah takut lagi mas, dibully atau enggak bukan dari ini juga. Semua orang, siapapun mau jual nasi goreng kek, Iya. mau jual makanan apa, mau jadi artis, mau jadi musician, itu komen orang gak
usah dipeduliin juga ya. Semua hidup ini kita tuh ada pro dan kontra. Mau sebaik apapun, mau sejelek apapun, pasti ada yang seperti itu. Jadi Mas Doan tuh mindsetnya tuh Iya. Jadi terlalu. gak mungkin kita bikin semua orang seneng sama apa yang Betul. kita kerjain ya. Pasti Betul. ada yang seneng, ada yang gak seneng gitu. Iya. Tapi kan tadi Mas Doan ini udah menyadari gitu, takut dijahati karena saya ngomongnya suka keras, suka kasar. Berarti kan udah dapet nih kuncinya, masalahnya. Kadang saya kalau ngomongnya nggak keras, saya yang dikerasin. Seperti apa biasanya Mas Doan mengeluarkan kata-kata keras atau kasarnya? Ya pokoknya nyakitin sampai nangis bahkan. Kamu kebanyakan jimat sih. Saya juga lihat kamunya bermain praktik supernatural ini kenceng gitu loh. Itu Makanya kamu nggak takut ya diliatin kayak ginian? gara-gara lidah tuh ya, Iya. gara-gara mulut yang nggak kejaga, akhirnya jadi banyak gitu konsekuensinya. Betul sekali. Baik. Sosok ini ada di dekatnya Doan sekarang, Pak. Sosok ini ada di 2 langkah ke belakang Doan. Dan 1, 2. dekat berarti ya. Dekat, iya, sangat dekat. Ada salah satu yang agresif. Dan ada yang lainnya diam saja. Ini penuh darah loh ini, semacam wanita luka. Saya mau nanya satu hal. Ya. Ada ya seorang wanita kebentur kepalanya sampai berdarah. Ini kasusnya Mas Doan, jujur. Iya. Tuh. Gimana ceritanya kejadian? Jadi dia tuh jelek-jelekin saya sama keluarga saya. Sampai saya tuh sama keluarga saya dikucilin. Jadi saya dendam. Saya orangnya pendendam. Kalau ada yang nyakitin saya nggak ada kata maaf. Iya. Tapi kalau Anda nyakitin orang, Ya itu balik lagi dia nyakitin saya atau tidak. kalau Anda mengeluarkan kata-kata kasar, Kadang itu tadi saya pemarah. Saya pemarah. Saya agresif. saya ngerti Mas Doan. Maksudnya kalau Anda ngomong kasar, Iya. Anda tahu nggak itu bisa menyakiti mereka? Tahu? Nggak punya kemampuan untuk nahan omongan? Nggak bisa terkontrol. Gak bisa terkontrol ya. Tidak. Harus bisa mulai sekarang. Hal yang sangat sulit sekali untuk bertemu Roy Kiyoshi ya. Apalagi kita bisa berbincang pada malam hari ini. Itu adanya berkat jodoh juga kita bisa berjodoh. Please deh, dengerin saya Mas Doan. Kamu masih muda dan jangan terlalu berapi-api seperti itu. Beneran. Ingat hukum karma deh. Karena saya pengen segala sesuatu yang saya pengen harus dapat. Pasti dapat. Iya. It's matter of time. Iya. Semua butuh waktu. Dan caranya sih. Iya, semua tuh butuh waktu dan proses. Bayi aja baru brojol gitu ya, mecerot gitu. Nggak langsung bisa berdiri dan berlari, bukan? Bener. Mereka harus melalui proses. Sabar ya. Dia jangan-jangan nggak sabar karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini ya, Ron? Iya, nggak sadar dipengaruhi makhluk-makhluk. Saya gambar banyak loh ya. Iya, Ada 3. terus-terusan dia Biasanya saya berhenti. gambarnya cuma 1. Dan ini sangat mengerikan sekali. Masih lebih banyak dari ini, Roy. Sebenarnya yang dilihat 3 ya. Tapi kalau saya berkunjung ke rumah Doan, ya mungkin jauh lebih banyak lagi. Ya, tampaknya seperti itu. Saya paling takut sama yang kamu bilang ini nih. Saya ngelihat kejadian di mata batin saya. Ada perempuan palanya hancur gitu karena entah itu apa ya, kecelakaan motor sepertinya ya. Astaga. Ya kan? Ya. Ya, tampaknya seperti itu. Saya paling takut sama yang kamu bilang ini nih. Saya ngelihat kejadian di mata batin saya. Ada perempuan palanya hancur gitu karena entah itu apa ya, kecelakaan motor sepertinya ya.
Astaga. ya kan? Terganggu gitu. Jiwanya terganggu secara psikis. Saya merasakan itu. Dan saya masuk kamar Yuli sekarang. Dia suka menyisir rambut, padahal rambutnya pendek segini. Betul? Ya, Segini. Kemudian disisir dan saya ngelihat Yuli di kamarnya selalu teriak-teriak sendiri. Dan marah-marah sendiri, uring-uringan. Itu yang saya rasakan di Yuli. Saya tidak bilang ini ada kaitan sama kamu ya. Saya hanya menanyakan ada kasus, Roy, ada kasus berat berhubungan dengan Doan. Namanya Yuli. Teman-teman saya bisikin gitu. Nah, ini menurut Anda, Mas Doan, kenapa Yuli seperti itu kondisinya? Karena Anda kah? mungkin Apa yang terjadi sebenarnya? dia ninggalin saya saat sudah mau menikah. Kenapa? Saya nggak tahu, Sampai sekarang nggak tahu alasannya. nggak tahu. Dan Anda melakukan sesuatu nggak ke Iya, apa yang Anda lakukan? awalnya dia biar tidak ada pejodoh, biar dijauhin laki-laki. Ditutup jodohnya. Lalu? Ya saya buat gila. Kenapa sampai hati, Mas, bikin orang yang pernah Anda cintai sampai gila gitu? Ya karena dia juga sampai hati ninggalin saya. Diselingkuhin gitu, diserongin. Diselingkuhin. Kasus yang cukup berat mengenai perasaan juga, tapi menggunakan mistis ya. Serem loh ini. Oh, ini dibantu makhluk-makhluk ini ya, Roy? Iya. Jalanin misinya supaya ganggu Supaya gangguin. psikisnya Yuli ini. Iya, supaya ganggu psikisnya Yuli. Dia tuh kayak Yuli tuh kayak tiba-tiba tuh kayak masih mau tapi nggak mau kontak, jadi bawaannya uring-uringan. Oh, Seperti itu. Saya mencium bau dupa di sini mendadak. Aroma sembayangan, aroma dupa ya. dari mana, Roy? Ada Dari lingkungan sini. Dan suhu udara makin lama makin dingin makin sekali. dingin. Ini berasa sih makin dingin. Ini kenapa, Roy? Saya ngerasa teror-teror dari makhluk astral lainnya selain teman-teman dia datang ke sini. Dan teman-teman saya juga datang di sini memberitahu banyak fakta-fakta yang mengejutkan. Wah. Baik, saya dengar. Saya lihat dalam satu penglihatan batin saya. Mas Doan, saya harus bongkar. Mohon maaf sekali, Mas Doan. Kenapa, Roy? Ini Kita harus selesaikan di sini, Mas Doan. ini sesuatu yang serius ya. Mas Doan, jujur, saya tidak pernah tahu tentang kamu siapa dan segala macam. Kita baru pertama kali ketemu. Saya mendapatkan vision dan saya berharap kamu menjawab secara jujur. Saya mencium aroma janin yang dibuang 2 kali. Betul? Betul. Dan mereka-mereka yang tidak bersalah janinnya sekarang menjadi arwah gentayangan. Itu yang saya lihat.
di Doan, kamu nggak ada rasa penyesalan ya? Suruh orang anak sampai dua kali di sini dilihatnya. Astaga, 2 kali lagi. Enggak. Biasa Wajar. aja. Biasa aja. Ya. Nggak salah sama sekali ya. Udah bikin gila. Kedua, kamu udah pacaran dengan hubungan bebas, akhirnya ada yang hamil 2 kali. Yang berbeda orang. Terus 2 orang itu berbeda. betul sekali, 2 orang yang berbeda dengan 2 janin yang terbuang. Jujur, betul. Iya. Kemudian melakukan ritual-ritual. Dan kemudian masih ada perasaan iri, dengki, dan segala macam. Seperti itu yang bisa saya jabarkan. Berat, double ini ya, double hit gitu hukumannya. Iya banyak banget, dan ini jangan-jangan tengkorak-tengkorak ini yang mengikuti adalah Betul, bisa jadi tengkorak-tengkorak ini malahan jadi korbannya juga. Kasihan loh yang janin sampai gugurin 2 kali. Emang kamu nggak mikir mereka nggak berdosa ya? Belum ada sampai ke situ pikiran saya. sampai sekarang pun belum. Belum. Aduh, was. Jadi kira-kira kalau misalnya ada lagi kejadian seperti ini, Anda berarti tidak segan-segan untuk melakukan hal yang sama gitu. Ya. Buang. Kenapa nggak tanggung jawab ya? Saya trauma gara-gara Trauma gaya Yuli ini. Jadi dilampiaskan sama perempuan Perempuan lain, lain. ya. Iya, cukup make sense. Aduh, Mas. Ritual yang Anda lakukan itu biasa untuk manggil ini, makhluk-makhluk ini ya? Iya. Untuk berkomunikasi dengan mereka. Iya. Dan makhluk-makhluk ini yang biasa mempengaruhi pikiran Anda. Iya. Iya. Saya Malam menantang, hari ini- iya. Saya menantang Anda untuk mempraktekkan cara kerjanya dan seperti apa sih, Mas Don? Saya panggil mereka. Iya, apapun itu. Kita bisa Apa berkomunikasi, ya. barang-barang butuh khusus apa? Kembang tadi. Oh, Kembang oke. sama kantil. Ada Silakan. nggak? Bawa nggak? Saya bawa di belakang. Saya pengen tahu bagaimana dia menyakiti orang lewat ilmu-ilmu. Ya. Kayaknya kok soalnya melakukan kesalahan tapi nggak merasa salah, itu berarti kayaknya sih ada yang pengaruhi pikirannya. Dan nggak mungkin orang normal nggak tahu salah itu ya salah gitu. Betul. Ya, silakan diambil kalau memang ada. Ada, Ada. silakan diambil. Bahkan maling aja tuh tahu kalau dia melakukan kesalahan loh. Kalau itu salah tapi terpaksa dia lakuin. Kalau ini enggak. Enggak. Biasanya apa yang terjadi kalau sudah melakukan ritual ini? Badan saya ngerasa nyaman, tenang, Hmm. mental yang jahat-jahat sama saya. Makhluk-makhluk ini yang 2 sosok tadi bisa datang, bisa hadir. Posisi lagi di belakang saya. Diapain bunganya? Saya makan. Oke, boleh ditunjukkan kah? Kalau saya makan, dia masuk ke badan saya. Ya, saya akan netralisir. Silakan. Penonton jangan sampai ada yang kosong ya.
Saya melihat di sini hantu-hantunya mulai meneror loh. Mulai masuk ke dalam. Maaf, saya berbicara dengan siapa? Anda tidak perlu tahu. Apakah kamu yang jagain Doan? Lebih dari saya. Lebih dari? Lebih dari saya. Oke. Bukan dia yang jagain dia. Kenapa kamu mengikuti Doan tuh kenapa? Karena saya sayang sama dia. Kenapa Doan? Dia sering dijahatin orang. Jadi kamu yang menjaga Doan? Menjaga dan menyuruh serta melakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan ke kamu? Banyak hal. Saya ingin nanya. Apakah kamu juga yang nyuruh semua tuh perempuan-perempuannya Doan untuk... Ya, Saya tampaknya harus melakukan pembersihan. Bisa diusir, Roy. Iya. Tapi dia masih masuk di sini. Masih banyak informasi yang harus saya gali di sini. Dari mana dia datang, Roy? Iya. Dari mana kamu datangnya? tidak perlu tahu. Berarti kamu jahat dong. Bukannya nolongin Doan, kok malah jerumusin. Iblis ya. Minta apa Nonton. dia? Kenapa, Roy? Nonton? Aku minta kamu datang semua deh. Nanti duduk lagi. Semua. Diputerin sini. Semuanya. Setengahnya aja deh, nggak apa-apa. Ngiterin ini. Oke. Ya. Dalam hitungan ketiga, saya hitung mundur. Saya pengen banget kalian teriakin dia ya. Apapun teriakannya. Gitu. 3, 2, 1. Balik kembali tempat duduk. Kenapa, Roy, dia? Terusik ya? Keganggu, diteriakin. Iya. Dia tidak suka dengan suara keras. Tampaknya saya harus melakukan penetralisiran untuk menghilangkan karakter jahat di Doan dan teman-teman Doan. Kalau saya dengar suara Iya. kayak suara anak, kayak suara ketawa kuntilanak ya, Roy? Nggak tahu, ada denger nggak? Ada kikik. Suara ketawa apa sih? Baik. Saya ngerasa masih bukan Doan di sini. Dia bukan Doan di sini. Saya harus melakukan sesuatu. Ini ada yang ketawa-ketawa. Aduh, Holy shit. itu bisa menetralisir, Roy. Iya. Cleansing. Cleansing. Kita bilangnya cleansing. Aduh, Masukkan telur. Kemudian kopi. Heeh. Di telur, kopi, air. Iya. Ini yang masuk sosok seperti apa sih, Roy? Yang masuk ada tisu gak? Saya minta tisu sebelumnya. Terima kasih. Tisunya agak banyak ya. Terima kasih. Bawa ke sini aja beberapa tisu.
sebentar. Tadi suaranya besar kayak kakek Sebentar ya. kayak apa ya? Jangan lupa dikocok seperti ini. Itu ada suara anak kecil ketawa terus. Iya. Doan. Ini kamu bukan Doan nih tampaknya. Ini bukan kayaknya nih. Shit, aduh. Dia nggak akan ngamuk, Roy. Sosok Kamu ini, janjinya mau berubah kan? aduh. Siapapun makhluk halus yang di sini, izinkanlah saya untuk membantu Doan kembali ke alam manusia. Tidak ada aturan khusus kocokannya berapa kali, tapi di sini harus benar-benar tuh coffee. Ini dan gunanya telur. untuk apa, Roy? Menetralisir apa yang ada di dalam tubuhnya Mas Doan. Tapi dia kayak mengerang gitu suaranya. Bantuin saya untuk cabut clip on deh. It's okay. It's okay. Kamu mau hati-hati ya. Jangan ke bawah itu. Harus fokus ya. Dia bisa dikendalikan tapi kan, Roy. Bisa. Kenapa? Panas banget badannya. Serius, panas? Oh iya, panas. Harusnya apa yang terjadi setelah dikasih ini, Roy? Harusnya makhluk halusnya pergi sih. Dan saya yakin sekali Doan itu orangnya baik dan dia mau berubah. Gitu. Justru setan-setannya tuh yang nggak tahu diri tempelin terus. Nah, saya Roy Kiyoshi untuk mau melawan dia orang ini butuh ini, dan mereka sangat takut sekali dengan baunya. Smell it. Saya muncul dari kepala dulu. Aduh, jangan sampai berontak. Mas Doan tetap bersama saya ya. Kamu harus tetap bersama saya. Apa yang kamu rasain, Mas Doan? Itu orang buat dia pergi. Teman-teman, aku minta bantuan untuk ngangkat ini. Dia udah netral nih sekarang nih. Udah di posisi Doan. Bisa Lepas ya? lepas. Dia udah lepas. Keluar. Dia udah aman. Dia udah aman. Kita bantu. Ya. Begitu lepas keluar kenapa langsung lemes? Brak! Jatuh. Iya, memang seperti itu kok, normal. Gak ada tenaganya sama sekali. lemes Betul gitu. sekali. Karena campuran dari energi positif melawan negatif akan nge-clash, tiba-tiba dia seperti ini. Lemes langsung Lemes. jatuh. Diangkat apa? Bisa didudukin. Didudukin. Lemes badannya. Ya, Iya, karena dari tadi dia tuh istighfar dia segala. masukin makhluk itu dan tenaganya pasti kepake banget ke Pakai energinya. banget ini di sini. Mas Don, Mas Don. Mas Don, udah oke. Saya udah lihat satu lagi yang masih tersembunyi loh di sini. Masih ada. Mas Don, kau buka baju sekarang. Buka. Iya. Saya ngelihat makhluk-makhluk tersebut ngumpet di dalam bajunya juga. Yang lain tolong benar-benar baca doa yang beneran. Aduh, banyak banget sih makhluk-makhluknya. Jadi Saya udah keluar masih ada yang nempel. Betul sekali. Saya minta ada api dan baskom. kah? Baskom. Iya. Ember.
Baskom sama Api minta tolong. Dia udah tenang, tapi sebenarnya masih ada sisa nih satu lagi yang aku pengen lepasin. Bajunya ini ditempelin banyak makhluk-makhluk aneh. Ini dia masih Dion gak sih? Udah. Udah sadar kok, Mas Doan. Mas Don. Apa yang kamu rasain tadi? Kalau dibilang nyesel ya nyesel melepas mereka. Jadi nggak mau lepas sebenarnya ya? Udah nggak apa-apa, nggak usah nyesel, Mas Doan. Ya, hidup baru. Dan saya butuh Mas Doannya itu lagi perpindahan proses dari yang nggak sadar terus sadar gitu, jadi kayak gini. Mas Ini Doan, harus ada pemicunya kali tahu untuk nggak? bakar ini ya. dengerin saya ya. Rezeki nggak lari kemana. Taruh situ aja kayaknya. Tapi Roy, Ya? suara yang tadi itu apa ya? Iya, suara-suara dari makhluk-makhluk halusnya. Tapi ada anak bayi juga ya. Ada Iya, suara ada anak suara kecil kecil ketawa. loh tadi. Itu anaknya kamu. Oh man, iya itu dia tadi. 2 kali. Ini saya akan membakar baju ini. Ah, Could you please help me? siapa ya? Bye. I need your help. Dibuka. Yeah, be careful. Tuang sini. Yep, sedikit saja. Oops. Ini kena meja nggak posisinya? Yes. Oh my god. Oh. Ini akan melepas semuanya, Ren. Nempel di Lepas situ. semuanya. Mhm. Tuh, Mas Don udah mulai berubah. Saya masih dengar suara ketawa sih. Iya. Kamu juga denger ya? Iya. Habis sudah dari api kembali ke api, dari air kembali ke air. Semua hilang di sini. Netral. Termasuk rasa sakitnya dia sama Yuli. Iya, rasa sakitnya Yuli. Mas, dengerin saya, Mas Don. Iya. Kalau untuk ritual atau apa ditinggalin ya. Terus rezeki itu kamu nanti berlipat ganda loh kalau kamu kerja keras. Vision saya kayak gitu. Kalau kamu lepasin dendam Yuli dan segala macem, rezeki nggak lari kemana, kamu malah dapet double kali lipat. Percaya deh. Pasrahin sama yang di atas kalau curhat. Jangan harapin manusia, ya. Iya. Mas, beneran deh mas. Saya beberapa kali Roy ngomong ke partisipan, nggak semuanya yang dia omongin apa yang dia lihat. Dan biasanya yang dia lihat dan dia omongin ternyata emang bener kejadian. Bener deh. Kalau dia lihat ada satu potensi yang luar biasa, akan lebih sukses kalau lepas begini-beginian, coba jalanin deh. Iya. Beneran. Nanti Anda bisa buktiin sendiri. Ya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan di situ karena saya bakar. It's okay, Moza. Kamu kenapa, Moza? Suaranya masih ada terus ya? Ini nggak ngebahayain bidang tamu kita, Roy. Enggak. Siapa? Itu apinya udah mulai mati belum? Boleh apar
Berakhir sudah semuanya, Don. Apa rasanya Mas Don sekarang? Kayak ngerasa tenang. Terus apa yang udah kita bicarain tadi kayak jadi memang benar-benar nyesel. Iya, Mas kalau ketakutan orang ngejahatin karena kita ngomong nggak suka sembarangan, rasanya sih ya udah tahu kuncinya tuh. Kalau bisa karena makhluk-makhluk ini udah nggak ada di sekitar Anda bisa kontrol dan kendaliin apa yang keluar dari mulut. Karena walaupun bagaimana hati sih, kalau hatinya tertutup ya akhirnya nggak bisa berpikir dan memutuskan apa yang diomongin. Ibaratnya gini deh, kan kalau kita tempat air nih, dalamnya tuh isi teko gitu ya. Kalau airnya manis, keluarnya akan air yang manis. Kalau dalamnya air comberan, keluarnya akan air comberan sih. Gimana hati? Apa yang mau disampaikan? Apapun pilihan Mas Doan ke depannya, saya berdoa untuk yang lebih baik lagi ya, Mas Doan. Terakhir ada yang mau disampaikan, Moza? Ya paling sekarang kan udah nggak ada, dirubah lagi sikapnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan Koroy kan juga udah bilang semua usaha itu kan butuh waktu ya kan. Jadi hanya waktu yang menentukan kapan kamu nanti sukses. Kayak aku sekarang ini sukses, maksudnya sukses seperti ini tuh nggak jauh dari yang dulu-dulu tuh usahanya seperti apa dulu gitu. Iya, setuju. Itu aja sih. Makasih. Kami semua berdoa dan berharap yang terbaik buat Mas Doan supaya ya bisa bagus terus karirnya dan mendapatkan jodoh pengganti yang mungkin bikin sakit hati. Dan jangan lupa tuh ya kasihan lah kalau dibikin seperti itu terus. Pasti akan ada sosok yang lebih layak untuk bikin Anda bahagia. Ya. Terima kasih ya Mas Doan. Ya, makasih. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih, Mas Doan. Penyesalan tidak akan merubah masa lalu. Kekhawatiran tidak dapat merubah masa depan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Rivo dan Doan. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang sempat bikin kekacauan di studio. Bahkan tadi Rivo sempat meninggalkan studio, ke belakang dia menggunakan ritual pesugihan kelinci. Iya. Yang aneh ya. Aneh sih. Baru pertama Baru kali dengar dengar. ya. Iya, terus juga ada Doan yang melakukan ritual makan bunga kantil dan bersekutu dengan makhluk-makhluk lain. Nah, gimana tanggapan kamu, Roy? Doan bersekutu dengan Makhluk-makhluk makhluk lain ini ya. seperti ini. Saya ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, Mas siapa dia? Rivo. Rivo, pesugihan kelinci. Saya untungnya ya, dia makannya tumbuhan. Kalau pesugihan kelinci makannya kelinci, saya lebih sedih lagi. Aduh, Karena hewan yang lucu untuk Iya. dikorbankan. Tapi tampaknya tidak dilakukan oleh Mas Rivo. Justru malah kebalikannya, dia makannya rumput. Kemudian Mas Doan di sini, ya cukup lumayan juga, serem juga. Tapi dia yang harus mengakhiri sih, kasihan jadi gila. itu dia ya. Kayaknya awalnya justru dari situ ya sakitnya Iya. ya. Akhirnya dia malah mengundang orang, ini itu. Ya kamu sebagai perempuan kalau ketemu laki yang kayak gitu, kamu diguna-guna, kamu gimana? Jadi gila gitu. Ya jangan sampai lah. Misalnya, Iya nggak tahu, ngeri juga sih. Takut lah pastilah. Pasti ya. iya. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Hmm. Ketemu orang seperti apa kan kita nggak ada yang tahu. Ini mungkin juga jadi pelajaran ya buat pemirsa di rumah juga, bahwa seorang wanita kadang kalau misalnya nolak
nolaknya halus aja kali ya. Benar. Tapi takutnya kalau nolak halus kita disangkanya PHP-in. Iya baper. Nah, itu dia. Tapi buat siapapun sih, tadi kan kalau Doan tuh ngerasa insecure karena dia pahit lidah. Jadi dia sadar menyakiti banyak orang, akhirnya dia merasa banyak dijahatin. Ini pelajaran juga sih buat siapapun supaya ya gunakan kekuatannya untuk bisa menahan apapun yang terucap dari mulut kita ya. Betul sekali. Karena ya mulutmu harimaumu itu benar ya. Benar sekali. Oke. Baik, Moza terima kasih sudah hadir di kasih. Menembus Mata Batin. Thank you. Sukses buat karir kamu. Amin, amin, makasih. Oke. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih Terima banyak kasih. Thank you. pencerahan dan penjelasannya malam hari ini.